selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Yola. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya? Amin, puji Tuhan. Setelah 8 minggu, kita ibadah di rumah masing-masing. Tetap semangat kan? Ya, biar semangat kita nyanyi. Apabila kita sukacita, biar hati kita sukacita selalu. Ya, sama-sama ya. 3 kali diulang. Yuk. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, ada semangat kan? Yuk, kita akan memulai ibadah minggu kita pada hari ini. Semuanya saat teduh dulu. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang semuanya berdiri. Kita menyanyi Piring Ceria 7 ayat 1 dan 2. Maukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan menyinari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Maukah kamu jumlah ikan di lautan berenang, dan berapa jumlah burung di angkasa yang terbang. Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami diberkati Tuhan, diberi kesehatan serta kekuatan. Dan saat ini kami akan beribadah. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari... Oh ya, Alkitabnya sudah disiapin belum? Ya, siapin Alkitabnya. Kalau sudah, mari kita buka bersama-sama Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Yuk buka Alkitabnya dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah, kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami boleh beribadah di hari ini. Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Amin. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca ya.
Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, iman-iman itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Siapa di antara adik-adik yang pernah mendengar istilah persembahan yang menyenangkan Tuhan? Ya, persembahan menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan yang sesuai dengan apa dan kehendak yang Tuhan mau. Ya. Persembahan seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Pada bacaan kita tadi di Imamat 1 ayat 1 sampai 9 menceritakan tentang aturan-aturan dalam memberikan persembahan. Karena kita tidak boleh memberikan persembahan dengan sembarangan. Mengapa? Karena persembahan itu bukan untuk manusia, tetapi sebagai ungkapan syukur kita sebagai manusia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan hidup kepada kita. Jadi sebagai ungkapan syukur kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu, ya, pertama, persembahan yang diberikan harus sesuai dengan keinginan Allah, bukan manusia. Dan yang kedua, persembahan yang diberikan itu harus yang terbaik. Ya, tadi bacaan kita mengatakan bahwa harus yang baik, tidak boleh tercela, tidak boleh ada celah, tidak boleh jelek, yang terbaik yang kita punya. Dan yang berikutnya, persembahan yang diberikan harus menyenangkan hati Allah. Nah, bagaimana cara kita memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Yang tadi kita baca di dalam Imamat tadi bahwa persembahan mereka adalah dalam bentuk ternak. Apa itu ya? Sapi, lembu, kambing, juga domba. Nah, tapi kalau saat ini adik-adik kalau memberikan persembahan,
dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk uang. Nah, karena itu, adik-adik, kita diminta oleh Tuhan untuk memberikan persembahan yang baik, yang tulus dan ikhlas. Tidak kaya, tidak miskin, semuanya sebagai rasa ungkapan syukur. Dan setiap orang memberikan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kalau dia mempunyai lebih, berarti dia memberikan yang dia punya. Kalau dia tidak punya, dia memberikan apa yang ada padanya. Ya, ketika anak tidak mampu memberikan yang banyak, dia tidak boleh malu dan dia jangan takut, tetapi harus memberikannya dengan jujur dan tersenyum. Ya, sebab itu menunjukkan sikap hatinya yang berterima kasih kepada Tuhan melalui orang tuanya. Ya, karena itu dia tidak boleh malu dengan keberadaan dirinya. Tapi ketika ada anak yang hidupnya berkelimpahan, memberikan dalam jumlah yang seharusnya dia berikan karena dia punya, tetapi dia mengikuti orang yang tidak punya, berarti dia tidak jujur. Dia tidak mempunyai sikap yang bersyukur. Nah, dalam artian adik-adik, persembahan yang kita berikan itu harus dengan jujur, dengan ketulusan hati, serasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, tadi di bacaan kita dikatakan bahwa memberikan persembahan dalam bentuk ternak yang utuh. Dalam bentuk ternak yang utuh, sehat, dan apalagi tidak ada cacatnya. Ya, karena itu kalau saat ini kita memberi dalam bentuk uang, adik-adik jangan lipat-lipat seperti kayak origami, tetapi memberikan dengan yang terbaik, dilipat secukupnya. Ya. Diberi yang terbaik yang adik-adik punya. Ya. Karena itu adik-adik, persembahan waktu di jam perjanjian lama dikatakan memberikan yang paling gemuk, ternak yang gemuk, yang sehat. Ya, itu yang berkenan oleh Tuhan. Karena kita memberikan yang terbaik. Ya. Karena memberikan persembahan itu juga tanda perdamaian dengan Allah. Ya. Perdamaian kita manusia dengan Tuhan. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, agar kita berdamai dengan Tuhan Allah. Karena itu Tuhan Yesus juga menginginkan kita memberikan yang terbaik yang kita punya. Hidupmu berikan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu miliki? Berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini, dengan wabah virus corona atau COVID-19, mungkin di sekitar kita banyak yang kekurangan. Mungkin saat ini, hari ini, teman kita, tetangga kita tidak mempunyai atau belum mempunyai makanan. Coba kita lihat. Tetangga depan kita, kiri, kanan, belakang kita. Apakah mereka memiliki makanan seperti kita? Kalau ternyata mereka tidak mempunyai, berikan mereka sepiring. Apa yang kalian berikan itu tidak akan mengurangi apa yang kamu punya. Tetapi, kau telah memberikan yang terbaik bagi sesama. Dan demikian, kalian juga memberikan terbaik buat Tuhan.
Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan, buat bersyukur kepada Tuhan dengan yang kita punya, dengan yang kita miliki, agar kita juga mau berbagi untuk orang lain. Kan dengan demikian, itu ada ibadahmu yang harum, yang wangi kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi Kidung Ceria 217, bait pertama sampai ketiga. Adik-adik, sekarang kita doa syafaat ya. Nanti akhiri dengan doa Bapa kami, kita doakan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus dan mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Walaupun kami berada di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, tapi kami mensyukuri ini adalah hikmat dan anugerah daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk taat dan setia serta patuh pada aturan pemerintah untuk selalu berada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan kami yang saat ini sedang melawan virus corona yang ada. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami agar mereka boleh berjuang bersama-sama dengan para medis, bersama-sama dengan dokter, perawat, juga sukarelawan, sehingga mereka boleh membantu orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini, dan orang-orang yang terpapar boleh sembuh, dan kami semua juga boleh beroleh kesehatan dan tidak terkena virus COVID-19. Tuhan berkati kami semua, lindungi kami, jagai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah ini semua menjadi peringatan bahwa Tuhan sungguh Maha Kuasa. Hanya Engkaulah Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa yang Maha Mulia, yang harus kami sembah, yang harus kami tinggikan dan kami puji. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur untuk semua yang ada. Inilah doa syukur kami dan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan adik, persembahan syukurnya bisa ditaruh di amplop, nanti dibawa ke gereja pada saat kita sudah bisa sama-sama beribadah di gereja ya. Atau bisa juga digabung dengan orang tua dan bisa dikirim ke gereja. Terima kasih. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 214, bait pertama dan ketiga, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sobat bakal, jangan sesat dengan sabdanya, dan marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati bertegang, bersama Yesus jalan-jalan di rumah yang kekal. Janganlah lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengan suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati bertegang, bersama Yesus jalan-jalan di rumah yang kekal. Kita berdoa. Terpujilah Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh beribadah. Biar Tuhan berkati kami, melindungi kami, dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai. Silakan adik salaman sama mama papa, kakak, adik, oma opa, dan ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye bye.